Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghelm perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Matius pasal 4, nas berikutnya. Ayat 18 sampai 22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan menemukan firman dari apa yang telah kami bacakan. Mohon kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, memberikan kami hati yang terbuka dan memberikan kami pengertian serta penerimaan, kepercayaan sepenuhnya terhadap firman dan tindakan yang nyata, agar kami sungguh-sungguh menyadari betapa indahnya mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, telah kami bernyala aku dan Engkau, kiranya Engkau pakai Kudus yang memimpin untuk menyampaikan perkataan yang mendorong iman kami, menguatkan kami, dan menegur kami masing-masing untuk semakin mengenal kehendak Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, lindungilah tempat ini, lindungi setiap anggota jemaat-Mu, baik yang ada dalam ruangan ini maupun juga yang ada di rumah. Kiranya Engkau memimpin dan juga berikan kami konsentrasi penuh untuk merenungkan firman. Kami berdoa, ampuni kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah dikasih Tuhan, dari dua nas tadi, saya katakan tadi bahwa itu bukan hal yang asing. Judulnya ialah meninggalkan dan mengikut. Meninggalkan dan mengikut. Kalau kita sekilas saja membaca kedua nas ini, mungkin ada yang menganggap enteng fakta dari murid-murid Tuhan Yesus yang meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Dari sisi Tuhan Yesus, suara panggilan itu mengandung otoritas, mengandung kuasa. Dari sisi orang-orang yang dipanggil, dalam hal ini adalah Petrus dan kawan-kawan, memiliki penyerahan penuh dan juga keyakinan akan panggilan Tuhan Yesus tersebut. Orang yang sungguh-sungguh dipanggil Tuhan bisa memahami bahwa itu panggilan Tuhan tidak boleh dianggap remeh dan tidak boleh dianggap enteng. Tuhan Yesus turun dari sorga untuk memanggil kita, itu artinya apa? Sangat serius dan tidak main-main. Apakah dipanggil untuk diselamatkan dan atau dipanggil untuk ikut dalam melayani seperti yang dilakukan Tuhan Yesus kepada Petrus dan kawan-kawan dalam nas yang kita baca tadi. Meninggalkan sesuatu itu tidaklah mudah. Bahkan dalam Injil Matius tadi dikatakan meninggalkan perahu, usaha serta ayahnya. Kalau Pak Zebedeus masih hidup, saya akan nanya, Bapak semudah itu membiarkan anak-anak Bapak yang sudah bertahun-tahun menjadi penolong utama dalam menjalankan usaha? Pak Zebedeus mungkin akan menjawab, panggilan Tuhan Yesus jauh lebih penting daripada usaha saya. Amin. Lebih penting. Terkadang saya menangis kalau membaca itu karena saya merasa kenapa banyak orang yang mengabaikan panggilan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat keadaan hari ini, tidak sedikit orang yang putus asa, putus harapan hanya karena keadaan dunia. Ingat, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap pada panggilannya, Tuhan tidak pernah berubah. Kita yang sering berubah. Sesungguhnya tidaklah mudah bagi Petrus dan kawan-kawan untuk meninggalkan usaha yang telah dirintis dengan kerja keras mereka.
dengan usaha keras mereka. Mereka orang-orang yang sangat berpengalaman dalam hal bidang masing-masing. Termasuk Matius, seorang pemungut cukai, dia udah ahli dalam perpajakan, tapi dipanggil Tuhan dan dia membutuhkan. Tindakan Petrus dan kawan-kawan setidaknya melibatkan dua aspek yang boleh kita pelajari, yaitu meninggalkan hidup lama mereka. Meninggalkan hidup lama mereka dengan segala kelimpahannya. Karena mereka ini orang melimpah secara keuangan, secara bisnis. Walaupun hanya sekedar penjala ikan, tapi mereka ahli di situ. Tidak mudah juga bagi Matius meninggalkan pendapatan yang begitu menjanjikan untuk masa depan dan keluarganya. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana mertuanya. Tapi semua menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Mereka menata, aspek kedua, menata kembali hidup mereka, ditata ulang. Nah ini kadang-kadang kita kalahnya di sini. Kita dipanggil Tuhan seolah-olah sama aja dengan masa lalu. Tidak. Ketika Petrus, kita melihat Petrus, kita melihat Paulus, kita melihat Andreas, kita melihat Yohanes, dan semua yang dipanggil Tuhan Yesus, menata kembali hidupnya. Kalau bahasa Rasul Paulus, aku meninggalkan apa yang di belakangku. Dia tata kembali. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, berbalik arah 180 derajat. Itulah fakta, itulah aspek yang terlibat dalam sikap dan tindakan Petrus dan kawan-kawan. Mereka memiliki loyalitas yang baru, penuh dedikasi, penuh penyerahan pada panggilan Tuhan Yesus. Sementara kita renungan, mari evaluasi diri. Saya ini dipanggil Tuhan tidak? Dipanggil untuk ikut melayani, dipanggil untuk menyerahkan diri saya pada Tuhan. Jangan tanya Petrus punya masalah, punya masalah. Mereka juga manusia biasa. Gak ada mereka di antara mereka manusia yang luar biasa. Tidak pernah ada masalah. Lagi hidup di dunia ini pasti ada masalah. Mari kita lihat 2 poin saja. Meninggalkan semuanya. Saya sengaja menaruh meninggalkan, tadi dikatakan di sini meninggalkan segala sesuatu. Ketika kita bicara tentang meninggalkan segala sesuatu itu tidak boleh dipandang separuh, tetapi segala sesuatunya. Prioritasnya adalah panggilan Tuhan tadi. Tuhan memanggil itu prioritasnya sudah, maka segala sesuatu ditinggalkan. Itulah makna dari Matius pasal 6 ayat 33 ketika Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, segala sesuatu yang ditinggalkan tadi akan ditambahkan kepada Tuhan yang menambahkan, bukan orang. Arti kata meninggalkan itu dipakai dalam berbagai situasi ekstrim. Bayangkan, lihat. Perhatikan Bapak Abraham. Sedang nyaman-nyamannya dengan keluarganya, bapaknya dan adik-adiknya, saudara-saudaranya. Bisa tidak kita menempatkan diri dalam posisi Bapak Abraham, sedang nyaman dengan kehidupannya, langsung ada suara yang memanggil Abraham, pergi, tinggalkanlah rumahmu, pergi ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang saya tidak habis pikir secara manusia adalah, mengapa Bapak Abraham tidak nanya alamatnya di mana Tuhan? Bagaimana dengan kebutuhan kami sehari-hari Tuhan? Tuhan nggak tahu saya punya istri. Tetapi kita melihat Bapak Abraham, Kejadian pasal 15 ayat 6, maka Abraham percaya dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Tidak sampai di situ, puncaknya ketika ia dijanjikan anak, 25 tahun kemudian anaknya datang, disuruh mempersembahkan kepada Allah. Dan ingat, dari tempat tinggalnya sampai ke Bukit Moria 3 hari perjalanan. Artinya ada 3 hari kesempatan untuk berpikir dan membatalkan semua rencana itu. Ingat, iblis selalu berjalan keliling untuk apa? Mencari orang dapat ditelanjut. Tetapi itu yang perlu kita pelajari dari Bapak Abraham. Tidak heran mengapa dia disebutkan Bapak orang beriman. Amin. Kita anak Abraham, amin. Iya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Peristiwa ini, meninggalkan ini, kata ini selalu bermakna ekstrim dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Nanti kita lihat, bacalah nanti Raja-Raja pasal 19 ayat 19 dan 21. Elisa sedang sungguh-sungguhnya bekerja untuk membajak lahan milik keluarganya. Dan ada orang-orang yang membantu dia, berarti cukup.
tapi dia meninggalkan. Ia meninggalkan. Kata meninggalkan itu mengisyaratkan makna kematian. Meninggalkan berarti mematikan segala keinginan yang lama, mematikan segala keangkuhan yang lama, mematikan segala apa yang dibanggakan di masa lalu. Dan ini bolak-balik kita dapat temukan dalam hidup Rasul Paulus. Tuhan Yesus sendiri, ilustrasinya saya ambil dalam Matius pasal 27, ya, ketika ia sedang menderita dan menyerahkan hidupnya di ayat 50, Matius pasal 27. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya itu, dia serahkan semuanya. Jadi meninggalkan itu maknanya juga penyerahan kepada Tuhan. Ketika kita bicara meninggalkan, adakah kita berusaha untuk meninggalkan itu semuanya atau kita ditarik kembali? Belajarlah dari hamba Tuhan, dari Alkitab. Meninggalkan menyiratkan juga pemutusan total dari semua atau situasi atau hubungan. Nanti baca kesaksian Paulus di depan Agripa dan di depan raja-raja, termasuk di depan Raja Felix. Paulus katakan apa? Di antara orang-orang yang hadir ini juga tahu masa laluku, kehidupanku, betapa giatnya aku menjalankan agama di masa lalu. Tetapi Paulus menegaskan di depan semua bahwa dia telah memutuskan hubungan itu semuanya. Jadi itu tidak salah dia katakan di Filipi pasal 3, meninggalkan segala sesuatu apa yang di belakangku dan menghadapkan diri pada apa yang di hadapanku. Apa di hadapannya? Panggilan Tuhan. Apa yang ada di depan kita? Ingat lagu kita? Duniaku tinggal, apa yang kupandang? Salib kupandang. Karena di atas salib ada yang memanggil kita, mari ikutlah aku. Maka kamu akan kujadikan apa? Penjara manusia. Mari ikutlah aku akan menjadikan engkau orang-orang yang bermanfaat, berguna bagi hal-hal surgawi. Selanjutnya mereka meninggalkan semuanya. Bagi Petrus, bagi Yakobus, bagi Yohanes dan bagi Andreas, hal-hal ini berarti meninggalkan usaha yang memiliki prospek yang sangat baik. Usaha penjala ikan dan berdagang ikan itu tidak akan pernah mati. Selagi dunia hidup, orang pasti makan ikan, betul? Ya, orang pasti makan ikan. Kalaupun ada pesaing itu hanya masalah harga saja itu dan tingkat kesegaran. Tetapi kita melihat di sini semuanya mereka tinggalkan. Nanti baca lagi, bolak-balik bacalah Matius pasal 4 tadi ya 19 ya, dan 18 sampai 22 tadi. Betapa mereka hatinya itu karena berkobar-kobar untuk panggilan Tuhan, mereka meninggalkan. Bagi Matius, pemungut cukai, Lewi meninggalkan berarti membiarkan posisinya yang lama, kekayaannya yang begitu bergengsi itu dia serahkan, karirnya intinya semuanya mereka tinggalkan. Matius pasal 9, saya akan membaca tentang Lewi. Itu beritanya muncul setelah apa? Khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Ya, jadi Tuhan Yesus turun menyembuhkan banyak orang, baru turun ke keliling memanggil Lewi. Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Tidak sedang tidur itu, sedang kerja, ngitung uang, cukai gitu. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya bertidur di situ. Tahu tidak? Keputusan Matius menanggapi panggilan Tuhan telah menjadi saksi bagi banyak pemungut cukai yang lain. Keputusan kita yang sungguh-sungguh bisa menjadi saksi bagi orang lain juga. Bagi orang lain juga, sanak saudara kita, teman-teman kita. Tapi sebaliknya akan menjadi batu sandungan kalau kita memutuskan hal yang terbalik dengan panggilan Tuhan. Kita akan jadi batu sandungan. Tetapi di sini Matius menjadi berkat. Ya, dikatakan banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Wow, Tuhan Yesus ngapain di sana?
mengajarkan Injil, memberitakan Injil. Jadi dari Matius ada berkat yang luar biasa. Matius meninggalkan pekerjaannya, Matius meninggalkan prospek pencaharian yang begitu matang, sudah mapan. Dia mengikut Tuhan Yesus dan menjadi saluran berkat pemberitaan Injil kepada orang-orang yang satu kantor dengan dia maupun juga orang-orang lingkungan sekitar. Kata sini dikatakan orang-orang berdosa. Walaupun kita lihat ayat selanjutnya, orang-orang Farisi melihat hal itu, maka mereka menambah berkat guru makan bersama-sama dengan orang pemungut cukai dan orang berdosa. Yang menjawabkan bukan murid-murid, yang menjawab Tuhan Yesus. Yesus mendengarkan dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus kehendaki bukan persembahan. Untuk apa? Dia pencipta langit dan bumi. Yang Tuhan kehendakilah ketaatan kita pada panggilan Tuhan. Tak tinggal panggilan. Itu secara kasih Tuhan. Setiap orang di antara mereka, para rasul, Petrus dan kawan-kawan, meninggalkan mata pencaharian mereka, meninggalkan kenyamanan dan keamanan mereka, meninggalkan pelatihan yang terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan pekerjaan usaha mereka, meninggalkan harta yang begitu seharusnya ada jadi sandaran hidup mereka, meninggalkan hubungan mereka dengan orang-orang yang dahulu mereka dekat karena urusan bisnis, meninggalkan harapan, intinya meninggalkan segalanya. Itulah sebabnya dalam Injil Lukas pasal 14, saya akan membacanya bagi saudara, ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya kan? Kalau tidak meninggalkannya, tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita tidak dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Itu yang pertama, meninggalkan semuanya. Maukah meninggalkan semuanya? Nah, ya. Nah, yang kedua, mengikut Yesus. Para murid merestruksi hidup mereka kembali dan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mereka menata ulang tadi sudah dikatakan di awal tadi. Kata mengikut itu menyerahkan kesatuan tujuan. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kepada Petrus, mari ikut aku. Petrus segera berarti dia menyatukan. Karena Tuhan Yesus katakan, kamu akan kujadikan. Dalam prosesnya aku akan ajar engkau, aku akan latih engkau menjadi penjala manusia. Dan kita melihat dalam prosesnya setelah itu Tuhan mendidik mereka 3,5 tahun kurang. Benarkah mereka menjadi penjala manusia? Benar. Benar. Ya, baca nanti kisah ke-12 rasul itu. Kecuali Yudas punya kisahnya sendiri, mati bunuh diri karena dia adalah bagian dari iblis. Tetapi Petrus dan kawan-kawan mengorbankan hidup mereka sampai mati. Bahkan yang paling sering kita pelajari bagaimana Petrus meminta untuk disalibkan berbalik, karena dia merasa tidak layak untuk disalibkan sama seperti Tuhan Yesus. Menyatukan tujuan dan menyatukan arah hidup, itulah yang dimaksud oleh Paulus dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan Allah dalam Kristus Yesus. Itu yang dihadapkan oleh Paulus. Tidak ada yang membuat dia mau mundur selangkah pun. Di Galatia pasal 1 Paulus katakan, aku tidak mundur selangkah. Dan dia menekankan itu di depan para pendeta gembala Efesus di Pulau Malta ketika Paulus berpamitan dengan mereka. Ya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tetapi inilah aku lakukan, melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hati, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama bukan dengan panggilan Tuhan Yesus tadi? Itu panggilan surgawi. Apakah kepada kita ini bukan panggilan surgawi? Iya, panggilan surgawi. Semua orang percaya dipanggil untuk ikut melayani Tuhan. Semua orang percaya tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali. Bapak Abraham menanggapi panggilan Allah lalu menyatukan tujuannya dan arah hidupnya dengan Allah. Maka Abraham disebut sahabat Allah. Yakobus 2:23. Yakobus pasal 23. Luar biasa. Elisa tadi saya sudah baca. Saya akan membacanya Elisa. Ini sering sekali mengingatkan saya secara pribadi, sering teringat dan sering
melihat kembali betapa pentingnya panggilan Tuhan ketika kita digoda untuk macam-macam. Oke, kita digoda untuk meninggalkan pelayan, kita digoda untuk hal-hal yang negatif, maka lihat. Pasal 19 tadi saya sudah sampaikan di awal. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang berarti 24 ekor loh. 12 pasang. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Ini istilah panggilan ini. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikut Elia. Katanya, biarkanlah aku menemui ayahku, mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Apa itu? Pelemparan jubah tadi. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu yang dia tunggangi, yang dia pakai tadi, berarti 2 ekor, menyembelinya 2 ekor dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Inilah bukti pengorbanan akan panggilan Tuhan. Kalau tadi Matius memanggil Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus dan kawan-kawan murid-murid untuk sebuah acara syukuran. Kalau di sini Elisa menyembelih 2 ekor lembu dan memanggil keluarganya untuk menyampaikan bahwa ia dipanggil Tuhan. Luar biasa. Tidak tanggung-tanggung, kayu yang dipakai untuk membaca itu sendiri dipakai sebagai kayu bakar untuk memasak ini. Itulah makna dari totalitas. Totalitas. Ya, totalitas dia. Ia memberikan daging itu kepada orang-orang yang kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia. Sesudah itu bersiaplah ia. Saudara bersiap? Bersiaplah ia. Lalu mengikut Elia dan menjadi pelayan. Inilah proses training yang terjadi, proses pelatihan yang terjadi antara Elisa dari Bapak Elia. Sehingga ketika Bapak Elia diangkat Tuhan, Elisa sudah siap. Mari kita evaluasi diri kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita sudah meninggalkan sesuatu atau masih terikat sebagian kaki kita, sebagian pikiran kita, sebagian tangan kita di belakang? Kalau itu masih terjadi, itu tidak akan bisa dipakai. Tadi Lukas pasal 14 ayat 33. Tuhan Yesus memberitahukan kepada pengusaha muda yang kaya untuk melepaskan diri dari segala kekayaan lalu mengikut Tuhan. Itu terjadi dalam Markus pasal 10 ayat 21. Tapi anak muda ini tidak mengikutinya. Itu contoh negatif yang tidak perlu diikuti, yang tidak patut diteladani. Mari pelajari, mari evaluasi lagi hidup. Tuhan sampai saat ini tetap memanggil kita. Inilah makna dari panggilan Tuhan Yesus. Setiap saat firman Tuhan disampaikan, setiap hari kita merenungkan secara pribadi. Disitulah Tuhan Yesus memanggil kita terus dan terus menerus memanggil kita. Orang-orang percaya yang mau menjadi pekerja bagi Dia, orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya seutuhnya dan meninggalkan masa lalunya, diserahkan kepada Tuhan. Apakah Petrus tidak gagal? Pernah gagal. Apakah dokter tidak gagal? Pernah gagal. Apakah Bapak Abraham tidak gagal? Pernah gagal juga. Ya? Kasus di Haran adalah kasus kesalahan Bapak Abraham. Kelaparan adalah ujian. Bapak Abraham pergi ke Mesir. Dari sanalah ketemu Ibu Hagar dan keturunannya jadilah permasalahan sabar. Namun pun demikian, Bapak Abraham tetap pada imannya, pada panggilannya kepada Tuhan. Dia bangkit kembali. Dia menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan. Kalau dalam Matius pasal 19 ini sering sekali menjadi pertanyaan kebanyakan orang barangkali, mungkin kebanyakan hamba Tuhan, ya. Ayat 27 ya. Pasal 19 ini. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, sesuai judul kita tadi. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Wajar kan? Wajar, orang dipanggil itu harus jujur. Saya akan peroleh apa nanti? Wajar. Tetapi ingat, jawab Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan ini, kalau ini tadi kepada para rasul, ayat 27 kepada kita. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan,
Bapak Abraham melakukan? Ya. Bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Tuhan Yesus memanggil, Tuhan Yesus berjanji dan tidak pernah gagal, tidak pernah ingkar janji. Petrus diberkati luar biasa. Kita melihat perubahan hidupnya di Kisah Rasul pasal 1 dan selanjutnya. Bagaimana Rasul Petrus dipakai Tuhan luar biasa untuk menggenapi apa yang telah dijanjikan di Matius pasal 4 tadi. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Benar-benar menjadi penjala manusia. Tuhan Yesus juga mengundang setiap orang percaya, untuk semua orang percaya, meninggalkan dosanya, meninggalkan segala pergumulannya kepada Tuhan dan datang ke hadiratnya. Matius pasal 11 itu, datanglah kepada Tuhan, bawa segala masalahmu kepada Tuhan, dan miliki komitmen untuk menyerahkan hidup ikut melayani Tuhan dalam jemaat Tuhan, sekecil apapun. Apakah menyanyi, apakah bisa ikut kor atau apa saja, kita diundang untuk semuanya. Bagaimana kalau ada kekhawatiran? 1 Petrus pasal 5 ayat 7 itu mengapa Petrus yang disuruh menulis itu? Karena Petrus pernah mengalami kekhawatiran. Serahkanlah segala apa? Khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Dia sedang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh luar biasa dalam memberikan panggilannya. Dan tanggapan kita adalah meninggalkan segala sesuatu. Sudahkah? Maukah? Relakan kita meninggalkan sesuatu dan menyatukan tujuan kita dengan Tuhan Yesus, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Banyak orang dipanggil Tuhan Yesus. Timotius melakukannya, Titus melakukannya, ya, kepala penjara melakukannya. Banyak. Itulah contoh-contoh bagi kita yang kiranya mendorong kita, menggairahkan kita dalam di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah dunia semakin jahat ini. Kita lihat hamba-hamba Tuhan dalam firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Ingat, dunia bisa berubah-ubah gayanya, tapi panggilan Tuhan tetap. Untuk orang berdosa dipanggil supaya percaya Tuhan Yesus Kristus akan diselamatkan. Untuk orang percaya dipanggil supaya ikut dalam melayani Dia. Dan yang kita perlu lakukan adalah menanggapinya dengan meninggalkan segala sesuatu, mengutamakan Tuhan dan ikut melayani Tuhan. Karena upah menantikan kita di surga. Maukah meninggalkan dan maukah mengikut Tuhan Yesus? Mengikut Yesus adalah keputusanku, kata Allah. Mau memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus? Kita Tuhan, terima kasih malam ini. Kami bersyukur dan terima kasih peringatan dari firman Tuhan. Kiranya ini membangkitkan kami kembali bahwa Engkau dalam kasih-Mu dan kasih karunia yang besar terus memanggil orang berdosa untuk diselamatkan, terus memanggil orang-orang percaya untuk ikut melayani Engkau. Biarlah kami dapat belajar dari Petrus dan kawan-kawan yang rela meninggalkan segala sesuatunya, usaha, pencaharian, kenyamanan, dan mengikut Tuhan Yesus. Karena melayani Tuhan adalah hal yang terindah. Panggilan surga, panggilan yang besar, panggilan yang kekal. Biarlah ini menjadi pendorong, memberi gairah bagi kami kembali, membangkit semangat kami untuk kembali ke kobar-kobar pelayanan Engkau. Dunia biarlah terus menghinakan, memandang kami rendah, tapi sungguh kami ingin mengikut Tuhan Yesus sampai Tuhan datang mengangkat jemaat. Ampuni yang tidak berkenan dan kuduskanlah kiranya kita perlu memperhatikan masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berkata selamat.